Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agun Valentina dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 22020361104. Saya membuat video ini untuk tugas remedi dari tugas kompre penguji 1 Ibu Naili Anofah. Yang ke-12, pertanyaan tentang perbedaan antara mantuk dan mafhum. Mantuk ini secara bahasa berarti sesuatu yang diucapkan, sedangkan secara istilah mantuk yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadz menurut ucapannya. Jadi maksudnya yaitu bersesuaian dengan teks yang diucapkan. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza rajatum. Ayat yang menjelaskan bahwa yang melakukan haji tamattu ini hendaknya melaksanakan puasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika pulang ke kampung halaman, ketika tidak mampu menyembelih seekor kambing. Jelas dan tak membutuhkan penjelasan atau takwil. Sedangkan definisi dari mafhum secara bahasa berarti sesuatu yang dipahami, sedangkan menurut istilah mafhum ini yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadz di luar teks yang diucapkan. Maksudnya adalah ayat tersebut bukanlah apa yang tersurat, melainkan apa yang tersirat. Contohnya surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma. Secara harfiah teks mantuk ini yang dilarang adalah mengucapkan hus, cis, dan yang semakna. Namun memiliki pemahaman yang disebutkan di dalam teks. Yang ke-13 ada definisi dari tafsir dan takwil. Definisi dari tafsir ini adalah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menerangkan makna-makna yang dikandung serta mengelaborasikan hukum dan hikmah di dalamnya. Sedangkan takwil adalah ilmu untuk menjelaskan makna yang dikandung dalam teks. Sebagian dari ulama juga berpendapat bahwa takwil memiliki makna yang sama dengan tafsir, namun bagi sebagian yang lain keduanya berbeda. Jika tafsir ini lebih terfokus pada upaya untuk menjelaskan makna dari sebuah teks, sedangkan takwil lebih berfokus pada pengungkapan hakikat sebuah makna teks. Contohnya yaitu wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Yang ke-14, pembagian tafsir berdasarkan sumbernya dan contohnya. Pembagian tafsir berdasarkan sumbernya yaitu ada 2. Yang pertama, tafsir bil maksur, yang yaitu tafsir yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber penafsirannya. Di antaranya yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir dan Jami' fi Tafsir Al-Quran
karya At-Tabari. Yang kedua yaitu tafsir bil Roi, yaitu tafsir yang menggunakan rasio sebagai sumber penafsirannya. Di antaranya yaitu ada Mafati Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Bahrul Muhit karya Al-Gharnati. Yang ke-15, pertanyaan dari makna tentang ijazul Quran. Kata ijaz ini memiliki arti melawan atau melemahkan. Ijazul Quran yang bertujuan untuk menampakkan kejujuran dari Nabi Muhammad SAW di tengah pertentangan kaum kafir, yaitu dengan menguatkan adanya kebenaran risalah untuk melemahkan argumen-argumen dari penentangnya. Menurut pendapat ulama Mana Al-Qahtan, bahwa tantangan dari Al-Quran ini terhadap penantangnya melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, tantangan yang bersifat umum mencakup manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran. Yang tahapan kedua, tantangan untuk membuat 10 surat. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan untuk membuat 1 surat saja. Lalu ada ijaz Al-Quran yang mencakup 10 aspek. Yang pertama yaitu ada aspek bahasanya yang mengungguli seluruh cabang dari bahasa Arab. Yang kedua, aspek bahasanya yang mengungguli keindahan dari bahasa Arab. Yang ketiga, ada aspek eksistensinya yang tak tertandingi. Yang keempat, aspek hukumnya yang universal dan manusia. Yang kelima, aspek dari informasinya yang menembus tentang persoalan-persoalan gaib. Yang keenam, aspek keteraturan dan sejalan dengan sains atau natural science. Yang ketujuh, aspek dari pengetahuan yang dikandungnya. Yang kedelapan, aspek adanya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dari manusia. Yang kesembilan, aspek dalam pengaruhnya terhadap kalbu manusia. Yang kesepuluh, aspek kebenaran atas janji-janjinya, baik berupa rahmat maupun ancaman.